semoga kita dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya disiapkan dulu. Kita berdoa di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekarang ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Coba dicek kanan kirinya. Apakah teman-teman kalian hadir semua? Oke, bagus. Hadir semua ya. Baiklah anak-anak, bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke anak-anak, pernahkah kalian ketika mati lampu menyalakan lilin? Pastinya pernah ya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan apa yang terjadi ketika lilin tersebut dibakar. Coba kalian jawab. Bisa apa Nisa? Ya betul. Nah, ketika lilin dibakar maka akan terjadi perubahan wujud ya. Dari tadinya padat menjadi cair. Nah, lilin tersebut itu kan padat ya. Nah, ketika dibakar akan jadi meleleh. Nah, itu termasuk perubahan wujud zat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat. Oke. Sebelum kita ke perubahan wujud zat, kita harus tahu dulu apa itu zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, ada 3 macam wujud zat. Coba, pernahkah kalian mendengarnya? Ada apa saja? Yang pertama ada zat cair, terus yang kedua ada zat padat, yang ketiga ada zat gas. Nah, coba kalian tahu tidak apa itu zat padat? Contohnya di sini saja. Kursi, betul ya. Terus apa lagi? Ini papan tulis, itu termasuk juga zat padat ya. Sekarang kita ke zat cair. Apa saja contohnya? Zat cair contohnya air, minyak, sirup ya. Kemudian zat gas. Coba, pernahkah kalian kentut? Ya, itu termasuk zat gas loh. Nah, oke anak-anak, sifat zat padat, zat cair, dan zat gas itu memiliki perbedaan. Apa saja sih perbedaannya? Nah, zat padat memiliki sifat bentuknya yang tetap dan volumenya yang tetap. Terus partikel-partikelnya juga sangat rapat ya, sehingga zat padat bisa dipegang dan dilihat. Kemudian zat cair. Zat cair volumenya tetap, bentuknya yang berubah, menyesuaikan dengan tempatnya ya. Ketika ada air dimasukkan ke dalam gelas, maka air tersebut berbentuk seperti gelas. Nah, ketika ada air lagi misalnya ya, dimasukkan ke dalam ember, nah bentuknya juga akan seperti ember, seperti itu. Kemudian partikel-partikelnya juga bebas ya, agak renggang seperti itu, sehingga zat cair dapat disentuh dan dilihat. Nah, kemudian zat gas, apa saja sifatnya? Zat gas sifatnya itu volumenya berubah dan juga bentuknya berubah ya. Partikelnya, nah partikel zat gas itu sangatlah bebas ya. Terus sehingga zat gas tidak dapat dilihat dan dipegang, hanya dapat dirasakan oleh indera penciuman. Oke anak-anak, sampai sini kalian paham? Ya, paham ya. Setelah kita mempelajari perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas, nah kita akan mempelajari bagaimana proses perubahan wujud zat ya. Ibu akan tulis ya. Ini zat
cair disebut mencair. Perubahan zat cair menjadi padat disebut membeku ya. Membeku. Kemudian zat cair menjadi zat gas menguap ya. Kemudian dari zat gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, padat menjadi gas disebut menyublim. Kemudian zat gas menjadi padat disebut mengkristal ya. Mengkristal. Nah, seperti itu ya perubahan wujud zat. Kemudian kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, setelah kita mengetahui tentang perubahan wujud zat, nah, kita akan juga mengetahui perubahan materi ya. Nah, benda-benda di sekitar kita itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut ada yang bisa diamati, ada yang juga tidak bisa diamati secara langsung ya, atau membutuhkan waktu yang lama. Nah, ada dua cara perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Perubahan fisika contohnya apa? Kertas disobekkan ya. Coba kalian perhatikan di sini, Ibu akan mensobekkan kertas ya. Ketika kertas ini disobek, nah maka kertas ini tetap menjadi kertas. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru ya, tetap sama zatnya itu, zat semula ya, yaitu kertas. Nah, kemudian Ibu akan membakar kertas ini. Nah, coba kalian perhatikan ke depan ya. Ibu akan membakar kertas ini. Nah, apa yang terjadi? Kertasnya menjadi abu. Nah, ini termasuk perubahan kimia. Jadi apa perubahan kimia? Nah, perubahan kimia adalah sesuatu yang menghasilkan zat baru ya. Tadi kan awal mulanya ini kertas, kemudian setelah Ibu bakar, kertas ini menjadi abu. Nah, abu tersebut itu zat baru seperti itu. Apa kalian paham? Oke. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Ibu akan mengkelompokkan ya menjadi 4 kelompok. Silakan kalian buat contoh apa saja perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu presentasikan di depan ya. Mana kelompok 1 sudah beres? Sudah. Kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 belum. Ya silakan ya bereskan dulu. Kelompok 4 sudah. Oke anak-anak, sambil menunggu teman kalian yang belum beres, silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Ya bagus. Tepuk tangannya. Oke, sekarang kelompok 2. Oke, bagus. Tepuk tangannya mana anak-anak? Lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 4. Kelompok 3 kan tadi belum beres ya? Ya, oke. Oke, bagus ya. Nah, untuk kelompok 3 sudah? Yuk, silahkan ke depan. Oke, tepuk tangannya.
Nah, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, nah tadi banyak ya contohnya. Nah, seperti perubahan fisika dari kelompok 1, contohnya tadi ada nasi menjadi bubur. Nah, itu termasuk perubahan fisika, betul ya. Nah, kemudian tadi ada dari kelompok 4 perubahan kimia. Contohnya tadi apa ya? Besi berkarat. Nah, betul ya. Nah, itu termasuk perubahan kimia. Oke anak-anak, kalian sudah paham ya apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Nah, anak-anak, kesimpulannya perubahan zat itu menunjukkan bagaimana zat dapat mengalami transformasi akibat pengaruh lingkungan atau interaksi dengan zat lain ya. Nah, memahami perubahan ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak, sampai sini kalian paham? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum